Karena ular ini tak bergerak, bocil berbaju merah ini marah kepada ular piton itu. Tapi bocil di sebelahnya berbicara jika ular itu sedang tidur. Karena kesal, bocil itu pun pergi dari sana. Bocil berkacamata ini lalu meminta maaf atas kelakuan sepupunya itu. Saat ia bicara, ular itu bisa mendengar bocil ini dan mengerti apa yang ia katakan. Saat lagi asik berbicara, bocil baju merah itu datang kembali sehingga membuat si bocil kacamata terjatuh. Bocil ini tampak kesal dan tiba-tiba kaca kandang ular itu menghilang. Si bocil baju merah itu jatuh dan kecebur di sana. Ular piton itu keluar, kemudian ia menghampiri si bocil dan mengucapkan terima kasih. Ular itu pun pergi dari sana. Bocil baju merah ini berdiri, tapi ia terkurung di kandang ular itu. Saat pulang ke rumah, bocil baju merah basah kuyup dan bocil berkacamata itu dikurung di kamarnya. Saat pagi hari, terlihat banyak burung hantu di rumah mereka. Kemudian rumah itu bergetar dan surat-surat muncul dari lubang cerobong asap. Bocil berkacamata itu mengambil satu surat, tapi ia dihalangi oleh sang paman. Karena keanehan sering terjadi, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Bocil berkacamata bernama Harry ini, yang hari ini adalah hari ulang tahunnya, satu keluarga itu didatangi oleh seseorang. Orang itu memaksa masuk dengan menghancurkan pintu rumah. Terlihat seorang pria besar. Ia datang untuk mencari Harry. Pria itu memberi kue ulta kepada Harry. Lalu pria ini berkata jika keanehan pada dirinya karena sesungguhnya Harry adalah seorang penyihir. Pria ini bermaksud mengajak Harry untuk pergi ke sekolah penyihir. Datanglah mereka ke sebuah bar. Ketika mendengar nama Potter, semua orang menjadi segan dan tentunya bocil ini adalah anak dari Mr. Potter yang sangat terkenal. Saat pria besar ini mengetuk-ngetuk dinding bata, batu itu bergeser dan membuat sebuah pintu dan mereka pun sampai ke sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat belanja alat-alat sihir. Saat pintu penyimpanan dibuka, terkejut bocil ini melihat tumpukan koin emas di sana. Dan ternyata itu adalah harta peninggalan sang ayah dan ibunya. Harry yang akan masuk ke sekolah sihir berbelanja alat-alat sihir dulu. Lalu Harry mendatangi toko tempat penjual tongkat sihir. Seorang pria pemilik toko itu pun menyapa Harry dengan penuh senyuman karena ia tahu siapa bocil ini. Ia langsung memberi Harry sebuah tongkat sihir. Pria ini lalu menyuruh Harry untuk mengayunkan tongkatnya. Saat diayunkan, semua rak-rak ada di sana bocah pacir. Karena kurang cocok, pria ini lalu memberikan tongkat lainnya. Dicobanya kembali, ia memecahkan pas bunga yang ada di sana. Lalu pria ini mengambil sebuah tongkat di sana. Tak seperti sebelumnya, pria ini dengan sangat hati-hati memberi tongkat itu kepada Harry. Dan tiba-tiba pria ini lalu berkata bukan penyihirlah yang memilih tongkat, tapi tongkatlah yang memilih tuannya. Kemudian pria ini bilang jika tongkat ini adalah tongkat bulu ekor burung phoenix. Satu ekor ada di tongkatmu ini dan satu lagi adalah tongkat yang membuat bekas di luka jidatnya. Saat Harry menanyakan siapa pemilik tongkat satunya, pria ini bilang jika kita tak pernah menyebutkan namanya karena dia adalah penyihir jahat yang sangat hebat. Scene lalu berpindah saat Harry dan pria besar sedang makan malam. Harry bertanya siapa penyihir jahat itu. Sempat hanya memberikan inisial, pada akhirnya pria besar ini memberitahu nama penyihir itu. Penyihir jahat dan hebat itu bernama Voldemort. Dan Voldemortlah yang telah membunuh orang tua Harry. Tapi hanya bayi Harry yang tidak dibunuh olehnya. Dan bekas luka di jidat itu berasal dari Voldemort. Keesokan harinya, Harry akan menaiki kereta untuk sampai ke sekolah sihir. Pria ini memberikan tiket kereta. Saat bertanya gerbong kereta itu tak ada di sana, pria besar itu sudah menghilang. Harry lalu berjalan sendiri. Ia lalu bertanya kepada penjaga di sana, tapi ia dikira sedang melucu. Di manakah Harry dapat menemukan tempat tiket itu? Di next part ya guys.